Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Dimas Aprilianto Teja Eka Satria alias Dimas divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Senin siang kemarin 30 November 2020. Kasus COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali meningkat. Masyarakat diminta tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan atau prokes. Simulasi pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di 4 sekolah menengah pertama SMP di Banjarmasin dihentikan. Karena sejak tanggal 30 November kemarin, para siswa menghadapi ujian akhir semester. Dimas Aprilianto Teja Eka Satria alias Dimas divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Senin siang kemarin 30 November 2020. Sidang lanjutan kasus narkoba seberat 208 kg Senin siang kembali digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan agenda pembacaan vonis terhadap terdakwa. Majelis Hakim yang dipimpin Aris Bawono Langgeng menilai terdakwa terbukti memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan pil Inex seberat 208 kg. Terdakwa pun divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim karena dianggap terbukti melanggar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang psikotropika. Terdakwa Dimas bersama kuasa hukumnya merasa keberatan atas vonis tersebut dan akan mengajukan upaya banding. Buktinya pada sampai putusan ini penyidik atau pihak kepolisian tidak bisa mengungkap siapa kepemilikan barang tersebut. Karena jelas dalam fakta persidangan bahwa terdakwa dijemput oleh seseorang dan baru masuk langsung dibekap oleh polisi. Jadi dalam fakta persidangan menurut kami itu kelihatan apakah terdakwa ini bersalah apa tidak. Jadi menurut kami putusan Majelis Hakim sangat berat bagi kami. Jadi upaya selanjutnya Bang? Kami akan mengupayakan langsung hari ini menyatakan banding. Sementara jaksa penuntut umum Fahrin menyatakan, vonis hukuman mati ini sudah sesuai dengan tuntutan. Sementara terkait upaya banding yang akan dilakukan terdakwa, menurutnya pikir-pikir dulu. Vonis tanggapannya Pak? Kita pikir-pikir. Nah, ini kan tuntutannya kemarin mati juga Pak. Sesuai putusannya kan mati. Jadi gimana Pak? Kita pikir-pikir atas putusan. Sebelumnya kasus narkoba seberat 208 kg ini berhasil diungkap oleh aparat kepolisian di Tres Narkoba Polda Kalsel pada 13 Maret 2020 lalu. Saat itu terdakwa Dimas ditangkap di perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur atau tepatnya di Desa Jaro, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong. Dari terdakwa petugas menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan Inex seberat 208 kg. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Kasus COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali meningkat. Masyarakat diminta tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan atau prokes. Sempat melandai selama 1 bulan, kasus COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali meningkat.
Beberapa hari yang lalu ada penambahan 42 kasus positif dari rutan kelas 2B Kandangan. Sebanyak 39 warga binaan dan 3 petugas di rutan tersebut dinyatakan positif COVID-19 dari hasil swab tes yang dilakukan pada beberapa waktu lalu. Menyikapi kasus positif COVID-19 yang kembali meningkat, Ketua Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Hulu Sungai Selatan meminta masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan agar kasus penyebaran COVID-19 tidak lebih meluas. Kita belum tahu apakah ada penambahan berikutnya. Saat terakhir ini ada 34 warga rutan, 3-nya itu adalah petugas rutan. Nah, jadi kalau 4 itu karena terus rutan. Itu semangat, kita ada semangat untuk terus memasyarakatkan protokol kesehatan. Mencuci tangan pakai sabun, pakai masker. Sekarang yang kita lakukan dengan penegakan per 4 tempat itu pada titik masker. Nah, sekarang ke depan kita akan lebih mengurai kalau ada kerumunan. Karena kerumunan berpotensi sekali. Kerumunan berpotensi sekali itu menyebabkan COVID-19. Sementara itu hingga saat ini 39 warga binaan yang terkonfirmasi COVID-19 masih menjalani isolasi di ruangan khusus yang disediakan di rutan kelas 2B Kandangan. Sedangkan untuk 3 petugas rutan dikarantina di Rumah Sakit Brigjen Hasan Basri Kandangan. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Jalan rusak di kawasan Gubernur Subarjo, Kelurahan Basirih, Banjarmasin Selatan, yang sering mengakibatkan kecelakaan, akhirnya diperbaiki. Perbaikan jalan rusak di kawasan Gubernur Subarjo, Kelurahan Basirih, Banjarmasin Selatan ini dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan sudah berlangsung sekitar 1 pekan. Sebelumnya jalan yang berdekatan dengan jembatan Kembar Basirih ini banyak dikeluhkan warga maupun pengendara karena sering mengakibatkan kecelakaan, bahkan pernah memakan korban jiwa. Kondisi tanah di kawasan jalan rusak sepanjang 200 meter ini terbilang sangat labil, sehingga perbaikan dilakukan dengan cara dicor agar lebih kuat. Warga sekitar Taufik mengatakan perbaikan jalan ini sudah berlangsung sekitar sepekan. Menurutnya kerusakan pada jalan ini diduga dikarenakan sering dilintasi kendaraan bertonnase berat. Masalahnya jalan sudah anda tahu aja keadaan dia dalam keadaan ini. Ada kalau mengeluhinya. Tapi ada jatuh korban lah, sempat buang ke... Alhamdulillah karena Bang, sebelum dibaiki banyak korban di sini. Sebelum dibaiki iya, lah. Sebelum dibaiki banyak korban. Ada waktu belum dibaiki banyak keluhan berarti. Banyak keluhan ya. Banyak korban juga lah, banyak ya, yang... banyak korban sebelum dijadiin, makanya dibaiki orang nih. Berapa kali membaiki itu berapa kali ditumpuki gitu nah. Tapi tetapnya apa arahnya hancur, jadi paksa ini di permanen dibuangin orang nih. Di Jurucok lah. Iya, Jurucok. Sementara pengendara motor Ahmad Suryani mengharapkan perbaikan tidak hanya dilakukan untuk jalan sepanjang 200 meter di dekat jembatan Kembar Basirih saja. Karena di sejumlah titik ruas jalan Gubernur Subarjo ini juga masih ada jalan rusak lainnya yang cukup parah dan dinilai sangat membahayakan. Ya lumayan Parah lah. parah. Harapan pian apa nih Pak? Mudahan dilakasi aja jalanan bagus itu nah. Diperbaiki lah. Diperbaiki. Dan dari mana tadi Pak? Dari Banjarbaru. Dari Banjarbaru. Ya, sering lewat sini lah Pak? Ya alhamdulillah itu. Jalan rusak lainnya yang dikeluhkan oleh pengendara tersebut ternyata jaraknya juga tidak terlalu jauh dari kawasan Jembatan Kembar. Pada jalan ini terlihat kubangan yang cukup lebar dan dalam, sehingga mengharuskan pengendara baik roda 2 maupun roda 4 harus berhati-hati saat melintasinya. Diharapkan pihak Dinas PUPR Kalsel juga memperbaiki jalan ini agar tidak lagi membahayakan bagi pengendara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan.